Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan utama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di pagi hari ini, serta kita diberikan kemampuan serta kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-19. Salawat serta salam yang kita tujukan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih terang benderang, yang kita nantikan sawatnya nanti di yaumul akhir. Dalam kesempatan kultum pagi hari ini akan kami sampaikan terkait dengan bulan ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang perlu kita sedikit refleksi, yaitu saya ulang, yang perlu kita refleksikan, yang sebelumnya pada tanggal 17 Ramadan itu merupakan hari diturunkannya Al-Quran, atau mungkin yang sering kita sebut yaitu Nuzul Quran. Ya mungkin sebagian atau kebanyakan orang agak lupa, sehingga di sini saya sedikit merefleksi agar kita ingat kembali. Karena apa? Peristiwa diturunkannya Al-Quran merupakan suatu peristiwa yang amat sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat Islam, yang merupakan yaitu rahmatan lil alamin, suatu rahmat untuk kehidupan seluruh alam ini, dan banyak membawa perubahan dari kehidupan yang sebelumnya, dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, dari kehidupan masyarakat di waktu itu di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah ke zaman yang sekarang lebih beradab, dan beberapa aspek menyangkut berbagai aspek kehidupan telah banyak perubahan, sehingga sudah selayaknya kita memperingati, kita merefleksi, merenung terkait dengan rahmat yang banyak diturunkan oleh Allah terhadap kehidupan manusia, utamanya kaum muslimin. Adapun beberapa surat yang kami nukil dari Al-Quran, Allah telah memberitahukan ke kita sebagai umat Islam yang mestinya meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Allah.
Karena banyak orang yang tidak meyakininya, dikira itu hanya sebagai karangan manusia atau Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 17. Wabil haqi anjalnahu wabil haqi nazal. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran turun dengan membawa kebenaran. Juga Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, yaitu ayat 2, yang artinya turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 27, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah melalui salat itulah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 27, wa innahu lahuda wa rahmah lil mu'minin, yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 3, sudah ulangi, dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Walikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian juga dalam ayat 6, surat Luqman ayat 31, yang artinya, inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang buat orang yang menuju kebaikan. Dan ayat yang kelima, yaitu surat Ankabut ayat 27, ayat 29, yang artinya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di sini kita sebagai umat Islam sedikit banyak sudah memahami tentang apa yang ditekankan
sebagaimana yang saya sebutkan dalam Al-Quran tadi. Di dalam kondisi zaman yang sekarang semakin banyak tantangan, yang baik dari sisi fitnah, ekonomi, situasi dan sebagainya, banyak dikeluhkan oleh bangsa kita utamanya dan secara umum yaitu global di dunia. Allah telah memerintahkan kita di dalam kesulitan kita, dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Kita dianjurkan oleh Allah untuk kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunatullah. Yaitu tuntunan dan contoh-contoh yang sebagaimana diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, saya mengajak utamanya kepada diri saya dan para jamaah subuh, malah kita bukan diri kita dengan membaca. Sebagaimana tadi surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5 merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Mari kita banyak membaca, tentunya tidak hanya Al-Quran saja, tapi juga dalam melihat kehidupan, perkembangan, dan kondisi saat ini. Dengan banyak membaca dan memahami serta mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bisa selamat dari ujian dan cobaan dalam kehidupan yang mungkin terasa berat. Sebagai umat Islam, tentunya kita harus banyak belajar dan membekali diri dan meningkatkan kualitas kehidupan, sehingga kita tidak dijadikan sebagai objek oleh pihak lain. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya datanya dari Allah, dan apabila ada kurang dan kesalahan itu dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.